Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Wahyu Pratama dari jurusan Computer Science dengan NIM 26021370022. Baiklah, kali ini saya akan membawakan salah satu isu lingkungan Jakarta dengan judul mengungkap bahaya pencemaran air tanah di Jakarta mulai dari penyebab, dampak, dan solusi untuk masa depan Jakarta. Pertama-tama saya akan membahas apa itu air tanah. Definisi air tanah adalah air yang tersimpan di dalam lapisan tanah atau aquifer di bawah permukaan bumi. Nah, seperti pada gambar yang sudah saya sematkan, di bawah permukaan bumi secara umum terbagi menjadi dua aquifer, yaitu ada aquifer bebas dan aquifer terkekang. Aquifer bebas adalah aquifer yang berada langsung di bawah permukaan tanah dan tidak tertutup oleh lapisan air. Biasanya aquifer ini berada pada kedalaman 0 sampai 15 meter di bawah permukaan. Nah, permukaan atasnya disebut adalah permukaan air tanah yang terkadang bisa naik atau turun seiring musim atau curah hujan. Nah, aquifer ini dapat meresap air langsung dari permukaan ke dalam aquifer. Yang kedua yaitu adalah aquifer terkekang. Nah, aquifer ini berada lebih dalam atau lebih dalam lagi dari aquifer bebas, biasanya mencapai ratusan meter di bawah permukaan. Saya akan menjelaskan pentingnya air tanah sebagai sumber air utama untuk konsumsi. Tentunya air tanah jadi sumber utama konsumsi rumah tangga dan industri di Jakarta. FYI, Jakarta merupakan salah satu kota yang paling bergantung pada air tanah. Sini saya akan menjelaskan mengapa air tanah di Jakarta tercemar. Studi terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 80% air tanah di Jakarta memiliki kualitas yang buruk dan tidak layak dikonsumsi. Apa sih penyebabnya? Yang pertama yaitu adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dari penggunaan septic tank yang tidak kedap dan tercampur biasanya ke dalam aquifer bebas. Kemudian pembuangan sampah sembarangan ini juga berdampak buruk terhadap air tanah. Yang kedua yaitu dari limbah industri. Pembuangan limbah pabrik yang mengandung zat kimia berbahaya tanpa pengelolaan yang memadai, dan biasanya pabrik-pabrik untuk menghemat biaya mereka langsung membuang limbah mereka ke dalam sungai-sungai. Yang ketiga yaitu intrusi air laut. Penurunan muka air tanah yang ekstrim menyebabkan air laut masuk ke daratan dan mencemari aquifer. Nah, yang dicemari oleh aquifer ini adalah aquifer bebas tadi, sehingga tercampur antara air laut dan air tawar yang berada di aquifer bebas tadi. Yang terakhir yaitu sampah dan tumpahan kimia. Lagi-lagi tumpukan sampah menghasilkan air lindi yang beracun dan tumpahan kimia juga mencemari air tanah di Jakarta. Apa sih dampak buruk dari pencemaran air tanah ini? Dari sisi kesehatan tentunya pencemaran air tanah menimbulkan berbagai penyakit. Yang pertama, berbagai penyakit dari bakteri E. coli seperti diare, kolera, dan tifus. Kemudian ada juga yang lebih bahaya yaitu penyakit kanker akibat logam berat dan zat kimia berbahaya tadi. Yang kedua, berdampak buruk juga kepada ekonomi. Peningkatan biaya pengelolaan air bersih dan kerugian di sektor pertanian tentunya. Dan yang terakhir, dampak buruknya terhadap lingkungan yaitu kerusakan ekosistem air dan penurunan muka tanah yang memicu banjir dan penurunan land subsidence. Apa sih solusi untuk menyelamatkan Jakarta? Paling utama yaitu dari sisi pemerintah yang memegang peran penting melalui
penegakan hukum yang ketat terhadap pembuangan limbah ilegal. Kemudian pemerintah bisa memberlakukan moratorium pengambilan air tanah secara berlebihan dan pembangunan infrastruktur untuk pengelolaan air limbah yang memadai. Kedua yaitu tentunya peran dari masyarakat. Masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan air tanah, dan masyarakat bisa inisiatif untuk membuat sumur resapan, mengelola sampah sendiri, dan melaporkan apabila ada aktivitas pencemaran di lingkungan sekitar. Berikut referensi yang saya jadikan untuk materi saya dalam membuat video ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah penyampaian atau salah kata, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.